Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Intan Julita, Lulus Riwahyuni, dan Meli Sapnuryati akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai aspek evaluate dalam UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Untuk itu, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Evaluate yaitu untuk memberikan waktu dan harapan bagi siswa untuk menilai diri sendiri secara teratur, merefleksikan makna pembelajaran mereka dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa depan. Pada tahap ini, guru berusaha mengajak siswa untuk menunjukkan, memperlihatkan, dan menyampaikan pemahamannya, kemudian mengikutsertakan mengevaluasi pekerjaan siswa. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang penilaian diri terlebih dahulu. Menurut Depdikbud, pada tahun 2006, penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkait dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri ini dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Steve Wilson menyebutkan bahwa penggunaan penilaian diri mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, siswa memiliki kewenangan dalam proses penilaian, tidak hanya yang dinilai. Yang kedua, melibatkan siswa dalam merencanakan dan memahami kriteria penilaian dan melakukan. Yang selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk belajar melalui umpan balik. Yang keempat, mendorong siswa reflektif atau pelajar otonom. Yang kelima yaitu memiliki validitas mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun teknik penilaian diri itu sendiri, yang pertama yaitu menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Yang keempat yaitu meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Yang kelima yaitu guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh dan terhadap diri sendiri. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu kita ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan upaya memperbaikinya untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Evaluasi diri akhir merupakan suatu proses penting yang dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi pencapaian diri mereka, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat untuk belajar. Peserta didik akan terlibat dalam sebuah evaluasi diri akhir jika guru mampu memberikan wadah untuk mengemukakan dan mengekspresikan pengalaman belajar dari diri peserta didik. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat digunakan agar peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri akhir. Yang pertama yaitu memberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga mereka menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi mereka akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya. Apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah semakin menurun? Dan apakah dia naik kelas atau tidak. Dengan mengetahui tujuannya, mereka akan merasa perlu untuk melakukan evaluasi diri.
Yang kedua yaitu peserta didik menulis refleksi diri mengenai pengalaman belajar mereka terkait tantangan yang dihadapi, kekuatan yang mereka miliki, dan pencapaian yang dapat peserta didik banggakan. Kemudian, guru melakukan kegiatan teman sejawat di mana peserta didik dapat saling memberikan umpan balik tentang kemampuan diri masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memberikan hasil ujian atau tugas kepada peserta didik dan mendiskusikan secara bersama agar mereka memiliki pemahaman mengenai kekurangan dan juga kelebihan yang ada pada diri peserta didik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi diri akhir, maka peserta didik dapat mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik sehingga mereka mampu menetapkan tujuan yang realistis dan memelihara semangat belajar untuk masa depan. Dalam membantu peserta didik untuk dapat melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut, yaitu dengan cara memberikan pengertian tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lalu menggunakan berbagai strategi seperti evaluasi formatif, diskusi reflektif, dan melakukan umpan balik. Hal tersebut untuk membantu peserta didik melihat kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Penilaian berkala, pertanyaan terbuka, dan proyek kolaboratif juga dapat digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat membantu peserta didik dapat melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut, yaitu pertama, pastikan setiap pelajaran terkait dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan berkomunikasi dengan peserta didik mengenai tujuan tersebut. Selanjutnya, jika memungkinkan, gunakan kerja kelompok dan pantau interaksi di antara peserta didik. Ini membuka peluang untuk menilai sejauh mana mereka dapat menjelaskan konsep kepada teman sekelas. Juga dengan meminta peserta didik untuk menyajikan hasil pekerjaan mereka atau penemuan mereka sendiri, ini memungkinkan mereka untuk mengenali pencapaian mereka dan menyadari apa yang telah dipelajari. Langkah selanjutnya, selama pembelajaran, ajukan pertanyaan yang menguji pemahaman peserta didik, lalu berikan umpan balik segera untuk membantu mereka menyadari kekuatan dan kelemahan pemahaman mereka. Juga dapat menggunakan instrumen evaluasi formatif seperti kuis singkat atau tugas reflektif selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur pemahaman peserta didik secara teratur. Yang terakhir, dapat melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Melalui langkah-langkah ini, guru dapat memastikan peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, juga dapat mengetahui apa saja yang telah mereka pelajari, serta sampai mana pemahaman yang mereka pahami tentang materi yang sedang dipelajari. Selain itu, peserta didik memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang perlu mereka perbaiki. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu perlunya melakukan penilaian diri, evaluasi, dan penyesuaian untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik serta membantu guru untuk menemukan cara yang tepat dalam mengembangkan potensi dan mencapai tujuan membutuhkan semangat peserta didik sebagai tindak lanjut untuk menyempurnakan lebih lanjut dari materi yang mereka pelajari. Itu dia penjelasan mengenai aspek evaluate dalam UBD yang disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.